Sukacita kehidupan menandakan kehadiran Tuhan di tengah hidup ini. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RDB Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, oma opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih. Bacaan hari ini itu seperti bacaan kemarin, maka saya mengambil inspirasi dari bacaan pertama saja. Sekali lagi bicara tentang sukacita, tentang kegembiraan hidup yang terus didengungkan oleh gereja menjelang perayaan Natal. Hari ini kita mendengar tampilan Nabi Zefanya. Dia membawa pesan Allah sebagai berikut. "Bersorak-sorailah hai putri Sion, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu, yakni Tuhan ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi." Di balik pesan Allah ini, sesungguhnya kerajaan Yehuda, tempat Nabi Zefanya itu berkarya, berada dalam perpindahan kekuasaan dari tangan Asyur, kerajaan Asyur, kepada kerajaan Babel. Kalau ditanya Asyur, Babel itu ada di mana? Itu sekitar sekarang ini di Irak, Suriah yang kacau, dan Yordania. Jadi dulu itu tempat-tempat atau wilayah yang luar biasa. Irak, Suriah, dan Yordania. Nah, kerajaan Yehuda itu main mata dengan kerajaan Mesir untuk mendapatkan dukungan. Sementara itu, kehidupan religius, kehidupan kerajaan Yehuda pun juga makin melorot. Yang tersisa itu adalah segelintir orang saja yang percaya, yang bertobat, menjadi umat Allah yang sejati, yang menikmati kenikmatan. Mereka disebut orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang miskin, hina dina,
tetapi justru menjadi komunitas penting dalam hidup keagamaan Israel. Kalau seperti ini, mungkin kita masih ingat tentang Magnificat yang dilantunkan oleh Bunda Maria. Kepada segelintir yang bersukacita inilah, Zefanya menampilkan Tuhan hadir di tengah-tengah bangsanya. Perpolitikan boleh genting, ibadah-ibadah boleh berkurang, namun kegembiraan, sukacita hidup tidak boleh meluntur, tidak boleh lenyap dalam kehidupan. Sukacita kehidupan menandakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, pesannya amat jelas. Jangan sampai kita kehilangan sukacita hidup, kegembiraan hidup. Jika lenyap, percayalah, kehadiran Tuhan pun tidak kita rasakan. Tuhan terasa jauh, Ia absen di dalam kehidupan kita. Pun jika sukacita hidup kita itu tidak bisa kita rasakan, Santo Yohanes, Santo Ignatius dari Loyola juga memberi saran. Kita boleh meminta rahmat sukacita dalam hidup kita. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.